Bab 1. Sikap. Saya menemukan nilai penting dari sikap di tahun 1964 saat saya masih berusia 17 tahun. Pelatih basket saya di sekolah menengah, Don Neff, mengajak saya ke sisi lapangan di awal musim senior kami dan mengatakan bahwa ia ingin saya menjadi kapten tim itu. Saya sangat tertarik, namun saya juga sedikit terkejut karena saya tahu bahwa rekan satu tim saya, John Thomas, adalah pemain yang lebih baik daripada saya. Kemudian pelatih Neff menjelaskan, "John, kamu memiliki sikap yang terbaik dalam tim ini dan itu mengaruhi pemain-pemain yang lain." Hanya beberapa minggu kemudian, saya disebut sebagai siswa terbaik bulan ini di sekolah saya. Mengapa? Sekali lagi itu adalah karena sikap saya. Guru-guru saya mengatakan mereka menyukai sikap saya. Pernyataan itu tertanam dalam-dalam di benak saya. Sikap saya membuat perbedaan dalam hidup saya dan itu mengaruhi orang-orang yang ada di sekitar saya. Saat itu saya mengambil keputusan atas sikap saya. Saya akan mempertahankan sikap yang positif dan menggunakannya untuk mempengaruhi yang lain. Banyak orang di dunia ini melakukan kesalahan karena mempercayai bahwa sikap mereka tidak bisa diubah. Sikap sepertinya telah menjadi kebiasaan bagi mereka yang percaya bahwa hal itu tidak bisa diubah. Mereka melihatnya sebagai salah satu kartu kehidupan yang telah ditentukan untuk mereka, seperti tinggi badan atau riwayat kanker dalam keluarga. Namun hal itu tidaklah benar. Mengambil keputusan untuk memilih dan menunjukkan sikap yang benar setiap hari. Sikap Anda adalah sebuah pilihan. Jika Anda ingin menjadikan hari Anda sebagai sebuah karya agung, maka Anda harus memiliki sikap yang baik. Jika sikap Anda saat ini tidak baik, Anda harus mengubahnya. Ambillah keputusan. Berikut ini cara melakukannya. Bertanggung jawablah atas sikap Anda. Setelah istri saya, Margaret, dan saya menikah selama 4 atau 5 tahun, kami datang ke sebuah konferensi untuk para pastor, di mana saya telah diminta untuk menjadi salah satu pembicara. Margaret bersedia menghadiri sesi para pasangan, tidak seperti saya. Bicara bukanlah hal yang sangat ia senangi. Ia bisa berbicara dengan baik, namun ia tidak benar-benar menyukainya. Saya ingin mendukungnya, jadi saya menghadiri sesinya. Selama waktu tanya jawab, seorang wanita berdiri dan bertanya, "Apakah John membuatmu bahagia?" Saya harus mengatakan bahwa saya benar-benar ingin mendengar jawaban Margaret. Saya adalah seorang suami yang penuh perhatian dan saya sangat mencintai Margaret. Jenis pujian seperti apa yang akan ia berikan pada saya? Apakah John membuat saya bahagia? Margaret berpikir, tidak, ia tidak membuat saya bahagia. Saya segera mencari-cari di manakah pintu keluar terdekat. 2 atau 3 tahun pertama kami menikah, ia melanjutkan. Saya berpikir bahwa John bertanggung jawab untuk membahagiakan saya, namun ia tidak melakukannya. Dia tidak jahat pada saya atau apapun. Ia adalah seorang suami yang baik, namun tidak ada orang lain yang bisa membahagiakan seseorang. Itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Sebagai seorang muda yang baru saja menikah di awal usia 20 tahunan, Margaret menemukan sesuatu yang tidak akan pernah dipelajari oleh orang lain. Setiap orang harus bertanggung jawab atas sikapnya sendiri. Jika Anda ingin agar hari ini menjadi hari yang baik, Anda harus bertanggung jawab atas cara Anda memperlakukannya. Putuskanlah untuk mengubah sikap buruk Anda. Saya telah membaca komik Peanut selama bertahun-tahun dan selalu menjadi fans beratnya. Saya ingat satu bagian di mana Lucy menggerutu, "Boy, aku benar-benar merasa tidak enak." Adik laki-lakinya Linus yang selalu ingin meredakan ketegangan di rumah menjawab, "Mungkin aku bisa menolongmu. Mengapa kamu tidak mengambil tempatku di sini di depan TV sementara aku pergi dan mengambilkanmu snack yang enak?" Kadangkala kita semua perlu sedikit dimanjakan untuk membuat kita merasa lebih baik. Lalu Linus mengambilkan sandwich, beberapa kue coklat, dan sedikit susu. "Ada lagi yang bisa aku ambilkan untukmu?" Ia bertanya, "Apakah ada yang tertinggal?" "Ya, ada satu hal yang kamu lupakan," jawab Lucy. Ia tiba-tiba berteriak, "Aku tidak ingin merasa lebih baik." Selama bertahun-tahun, Charles Kurz menggambar piano. Sepertinya inilah masalah Lucy. Ia tidak ingin mengubah area di mana ia memiliki sikap yang buruk dan ia memiliki sangat banyak sikap yang buruk. Banyak orang sama seperti dirinya. Saya menyebutkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa Anda pilih dalam hidup, seperti orang tua Anda, di mana Anda dilahirkan, atau ras Anda. Namun, sikap Anda adalah sesuatu yang bisa Anda ubah. Dan sama seperti beberapa area dalam pemikiran Anda, sikap bisa diperbaiki. Jika ingin memiliki hari yang lebih baik, Anda harus mengatasi area-area ini. Berpikirlah, bertindaklah, dan tampilkanlah diri Anda seperti siapa Anda ingin menjadi. Jika Anda pernah datang dalam reuni kelas,
10 tahun atau lebih setelah wisuda, maka Anda mungkin akan dikejutkan oleh perubahan dari teman-teman sekelas Anda. Orang aneh yang menjadi pengacara terkenal, si Jane yang sederhana sekarang telah menjadi bintang film, atau seorang anak pintar namun Cooper yang akhirnya mendirikan perusahaan besar. Bagaimana mungkin perubahan itu terjadi? Orang-orang itu mengubah pola pikir mereka atas diri mereka sendiri. Anda melihat mereka sebagaimana mereka sebelumnya, atau bagaimana Anda pikir mereka sebelumnya. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagaimana mereka bisa. Lalu mereka belajar untuk bertindak dan memperoleh keahlian-keahlian dari orang-orang seperti apa mereka ingin menjadi. Perubahan biasanya membutuhkan waktu. Seringkali itu tidak terlihat oleh orang-orang yang melihat mereka setiap hari. Sama seperti orang tua tidak melihat perubahan dalam diri seorang bayi seperti yang dilihat oleh orang lain. Namun, bagi seseorang yang tidak bertemu dengan mereka selama 10, 20, atau 30 tahun, perubahannya terlihat luar biasa, seperti seekor ulat yang menjadi kupu-kupu. Jika Anda ingin mengubah diri Anda, awalilah dengan pikiran Anda. Percayalah Anda bisa berkembang, bahwa Anda bisa berubah menjadi seperti orang yang Anda inginkan. Ralph Waldo Emerson mengatakan, apa yang ada di belakang dan di depan kita adalah hal-hal yang sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Saat Anda memikirkan perubahan, hal-hal yang lain bisa mengikuti. Hargailah orang lain. Salah satu rahasia untuk mempertahankan sikap yang baik adalah menghargai orang lain. Anda tidak bisa tidak menyukai orang lain dan memiliki sikap yang baik pada waktu yang bersamaan. Pikirkanlah, apakah Anda pernah bertemu seorang yang selalu memperlakukan orang lain dengan buruk dan memiliki sikap yang baik? Sebaliknya, Anda tidak bisa bersikap buruk dan menyemangati orang lain pada waktu yang bersamaan. Menyemangati orang lain berarti menolong mereka, mencari yang terbaik di dalam diri mereka, dan berusaha untuk membawa kualitas-kualitas positif mereka. Proses itu mengeluarkan pemikiran-pemikiran negatif dari pikiran Anda. Hubungan Anda dengan orang lain mengatur nada hari Anda. Seperti musik dalam hidup Anda, saat hubungan Anda dengan orang lain tidak baik, hal itu terlihat seakan-akan kita harus mendengarkan musik yang sumbang. Namun saat Anda menghargai orang lain dan Anda memperlakukan mereka dengan baik, hal itu seakan-akan menjadi sama dengan mendengarkan melodi yang indah saat Anda melalui hari-hari Anda. Hargailah hidup Anda. Apakah Anda pernah mengenal orang yang selalu mengeluh mengenai segala hal? Supnya terlalu panas, tempat tidurnya terlalu dingin, liburan mereka terlalu pendek, gaji mereka terlalu rendah. Anda duduk bersebelahan dengan mereka pada sebuah perjamuan yang sangat indah dan sementara Anda menikmati hidangan yang disajikan. Mereka mengatakan pada Anda apa yang salah dengan setiap hidangan yang disajikan. Orang-orang seperti itu tidak menghargai kehidupan, tidak peduli seberapa baik yang mereka peroleh. Seorang teman mengirimkan email kisah dari seorang wanita berusia 92 tahun yang sangat memiliki jiwa kebersamaan dan independen karena wanita ini buta dan suaminya yang selalu menemaninya selama 70 tahun telah meninggal dunia. Pindah adalah satu-satunya pilihan baginya. Ia telah menunggu di lobi untuk waktu yang lama sebelum ruangannya disiapkan. Saat ia dikawal di koridor, pelayannya mendeskripsikan ruangan itu hingga detailnya, termasuk korden yang tergantung di jendela. Saya menyukainya, kata wanita ini dengan antusias. Namun Anda bahkan belum melihatnya. Tunggulah sebentar, jawab pelayan itu. Itu tidak ada hubungannya, balas wanita ini. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu putuskan dari awal. Apakah saya menyukai ruangan itu tidak tergantung pada bagaimana perabotnya diatur. Itu adalah masalah bagaimana saya mengatur pikiran saya. Penghargaan bukanlah masalah kerumitan. Penghargaan adalah masalah pola pikir. John Wooden mengatakan, banyak hal menjadi yang terbaik bagi orang-orang yang memanfaatkan sebaik-baiknya hal-hal yang mereka terima. Mulailah dengan hal-hal kecil. Jika Anda bisa belajar untuk menghargai dan bersyukur atas hal-hal kecil, Anda akan menghargai hal-hal besar, demikian pula semua hal lain di antaranya. Mendisiplinkan sikap Anda. Jika Anda ingin memperoleh keuntungan dari banyak peluang yang dihadirkan oleh sikap positif, Anda harus melakukan lebih dari hanya sekedar memutuskan untuk menjadi positif. Anda juga harus mengatur keputusan itu. Bagi saya, di dalam bidang sikap, hal itu berarti satu hal. Setiap hari saya akan melakukan penyesuaian penting untuk menjaga agar sikap saya tetap benar. Jika ini adalah teritori yang baru bagi Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara melakukannya. Inilah beberapa pedoman untuk menolong Anda. Sadari bahwa sikap Anda harus dikendalikan setiap hari. Saya telah menemukan bahwa sikap seseorang tidak bisa dengan sendirinya tetap positif atau dengan mudah menjadi positif. Misalnya, kelemahan yang saya miliki seumur hidup saya adalah ketidaksabaran saya terhadap orang lain. Itu adalah masalah. Bahkan sejak saya masih muda di sekolah,
Saat guru saya menyisihkan waktu 1 hari untuk mengulang materi untuk ujian akhir, wajah saya sangat jelek saat saya bertanya, jika ini pertama kalinya kami mengambil ujian itu, apakah kami masih harus datang untuk mendengarkan kembali materinya? Dan saya masih terus memenangi ketidaksabaran. Tiap hari saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya telah tidak sabar dengan seseorang? Saat saya telah melakukannya, saya meminta maaf dari orang itu. Saya harus meminta maaf lebih sering daripada yang ingin saya akui. Seperti semua hal lain yang berhubungan dengan kedisiplinan, sikap Anda tidak akan mengurus dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa sikap harus diperhatikan tiap hari. Semakin kuat kecenderungan alamiah Anda untuk menjadi pesimis atau kritis, semakin Anda harus memperhatikan sikap Anda. Awilah tiap hari Anda dengan memeriksa sikap Anda. Perhatikan bendera merah yang memberikan sinyal bahwa sikap Anda mungkin bermasalah. Temukan sesuatu yang positif dalam segala hal. Baru-baru ini saya mendengar sebuah doa yang menurut saya indah. Doa itu mengatakan, Tuhan yang baik, sejauh ini saya telah melakukan segalanya dengan benar. Saya tidak bergosip, kehilangan kesabaran saya, menjadi tamak, marah, tidak menyenangkan, egois, atau manjakan. Saya tidak mengeluh, mengutuk, atau makan coklat sedikit pun. Namun, beberapa menit lagi, saya akan bangun. Saya akan membutuhkan lebih banyak lagi pertolongan setelah itu. Amin. Mungkin tidak akan selalu mudah, namun jika Anda sungguh-sungguh mencoba, Anda bisa menemukan sesuatu yang baik, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Dalam Lauk Again, teman saya Chuck Swindoll menjelaskan bahwa saat Bunda Teresa ditanyai persyaratan mengenai orang-orang untuk menolong pekerjaannya dengan para fakir miskin di Kalkuta, ia menyatakan 2 hal, kerinduan untuk bekerja keras dan sikap yang gembira. Jika seseorang bisa selalu gembira di antara orang-orang yang sekaya dan orang-orang termiskin di antara orang miskin, maka tentu saja kita bisa melakukan hal yang sama dalam situasi kita. Temukan seseorang yang positif dalam situasi apapun. Tidak ada yang menolong seseorang untuk bisa tetap positif selain memiliki seorang teman baik. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang negatif. Faktanya mereka sering kali berkumpul bersama-sama, namun orang-orang positif juga ada di mana-mana. Anda seringkali akan menemukan mereka terbang seperti Raja Wali melintasi orang-orang yang negatif. Saat Anda melihat mereka, kejarlah. Jika sulit bagi Anda untuk mengejar, mendekatlah dan bayang-bayangilah mereka seperti yang dilakukan oleh para pelari. Jika mereka menghadapi kesulitan, jadilah orang yang muncul dan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dua orang yang positif lebih baik dalam menghadapi masalah daripada seorang yang mengatasinya sendirian. Katakan sesuatu yang positif dalam setiap percakapan. Saya berusaha menumbuhkan kebiasaan untuk memasukkan komentar-komentar positif dalam tiap percakapan dengan orang lain. Hal itu diawali dengan mereka yang paling dekat dengan saya. Saat istri saya terlihat cantik, atau yang sering terjadi, saya mengatakannya. Saya memuji anak-anak saya setiap kali saya melihat mereka, dan saya pasti memuji cucu saya setiap kali saya melihat mereka. Namun saya tidak berhenti di sana. Saya dengan jujur memuji, mendukung, membesarkan hati, dan menghargai orang lain, kapanpun saya bisa. Tindakan itu sangat baik bagi saya, juga bagi orang-orang yang lainnya. Saya sangat merekomendasikannya, dan saya tahu Anda bisa belajar untuk melakukannya juga. Hapus kata-kata negatif dari kosakata Anda. Ayah saya pensiun di usia 70 tahunan, namun ia telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam public speaking. Latar belakangnya biasa-biasa saja. Jadi ia selalu bekerja keras untuk belajar dan bertumbuh. Saat saya masih seorang bocah, ia sering membayar saudara laki-laki saya, Larry, dan saya 10 sen untuk setiap kesalahan tata bahasa yang kami temukan tiap kali ia berkhutbah. Itu hanyalah satu contoh bagaimana ia terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saya curiga ia juga melakukannya agar kami juga belajar lebih banyak mengenai tata bahasa. Saat tiba waktunya untuk mengendalikan sikap Anda juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Anda atau seseorang dalam daftar Anda bisa saja mencari kata-kata negatif dalam kosakata Anda, sehingga Anda bisa berusaha untuk menghilangkannya. Inilah daftar yang bisa menolong Anda memulainya. Hilangkan kata-kata ini. Sebaliknya, katakan hal-hal ini. Saya tidak bisa, gantilah dengan saya bisa. Seandainya, gantilah saya akan. Saya tidak yakin, gantilah saya tahu. Saya tidak memiliki waktu, gantilah saya akan memberi waktu. Mungkin, gantilah tentu saja. Saya takut, gantilah saya percaya. Saya tidak percaya, gantilah saya yakin. Jika Anda terus-menerus mencari dan memegang hal-hal positif serta menghapus yang negatif, Anda akan menolong diri Anda untuk mulai berpikir dengan lebih positif tiap hari.
Tunjukkan rasa terima kasih pada orang lain setiap hari. Lebih dari banyak hal lainnya, ucapan syukur terlihat seperti yang paling sedikit diungkapkan. Seberapa sering orang-orang melakukan lebih dari yang diharapkan dengan cara mengucapkan terima kasih? Seberapa sering Anda menerima ucapan terima kasih saat Anda menerima pemberian? Lebih penting, seberapa sering Anda mengungkapkan terima kasih pada orang lain? Dalam kebudayaan kita, orang-orang cenderung tidak bisa menghargai nilai penting dari ucapan terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, Oprah Winfrey memotivasi jutaan pemirsa TV agar membuat jurnal ucapan terima kasih untuk menolong mereka menghargai hidup. Amy Vanderbilt, jurnalis dan penulis buku etika, mengatakan, saat kita belajar untuk mengucap syukur, kita belajar untuk tidak berkonsentrasi pada hal-hal yang buruk, namun pada hal-hal baik dalam hidup kita. Memikirkan mengenai hal-hal yang baik menolong kita untuk selalu mengucapkan syukur. Mengucap syukur akan menolong kita untuk memiliki sikap yang lebih positif. Memiliki sikap yang positif akan membimbing kita untuk memikirkan apa yang baik, bukan yang buruk. Itu adalah siklus positif yang berjalan dengan sendirinya. Keputusan sikap Anda hari ini. Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk sikap Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. 1. Apakah saya telah memutuskan untuk memilih dan menunjukkan sikap yang benar setiap hari? 2. Jika iya, kapan saya mengambil keputusan itu? 3. Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin sikap Anda tiap hari berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai sikap. Satu disiplin apa yang harus Anda praktikkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses.